Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur karena ada dorongan yang mulia bagi kita untuk berdoa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan di hari yang baru yang Allah anugerahkan kepada kita. Bacaan kitab suci pada hari ini diambil dari Kolose pasal 4 ayat 12 sampai 13. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang Dia, bahwa Ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya ingin mengarahkan pikiran kita kepada sebuah tema dalam bacaan kita, yaitu tentang doa sebagai ekspresi persatuan. Ada banyak hal yang sering kita masukkan di dalam doa-doa kita. Kita bisa berdoa tentang usaha, tentang kebutuhan, tentang masalah, atau kita bisa berdoa untuk mengucap syukur atas hal-hal baik yang sedang terjadi pada kita. Seringkali hal-hal tadilah yang memotivasi atau menggerakkan kita untuk berdoa. Pada intinya, kita merasa ada sesuatu yang urgent atau penting yang membuat kita terdorong untuk mengungkapkannya kepada Tuhan melalui doa. Epafras dalam bacaan kita melihat juga ada urgensi atau kepentingan mendesak dalam jemaat, sehingga ia terdorong untuk berdoa bagi mereka. Dengan demikian, adalah sah-sah saja kita berdoa karena dorongan urgensi atau kepentingan itu, karena dorongan kebutuhan. Tetapi ketika kita membaca bacaan kita tadi, ada sesuatu yang lebih dari sekadar urgensi kebutuhan jemaat. Paling tidak kita bisa menemukan dua aspek penting dalam bacaan kita tentang Epafras tadi. Pertama, bahwa Epafras adalah seorang dari antaramu. Dan kedua, tujuan doa Epafras adalah supaya jemaat berdiri teguh. Epafras ditunjukkan sebagai orang yang berdoa, tetapi ia bukan sekedar berdoa demi keteguhan jemaat. Ia berdoa karena ada relasi dengan jemaat. Perasaan satu dengan jemaat menjadi salah satu pendorong Epafras untuk berdoa. Di sini kita melihat ada gambaran seorang hamba yang berdoa, bukan saja karena ada kebutuhan yang sangat penting, yaitu kebutuhan keteguhan iman, tetapi karena ada persatuan. Tema yang telah diungkapkan di awal tadi menjadi sebuah kata kunci sederhana untuk menggambarkan tentang persatuan ini. Doa adalah ekspresi persatuan, bukan sekedar ekspresi dari adanya kebutuhan saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam komunitas umat Tuhan, persatuan sering menjadi aspek yang mendapat banyak serangan. Bukankah ketika persatuan itu perlahan-lahan dihancurkan, maka komunitas itu perlahan-lahan juga akan ikut hancur? Ketegangan di antara anggota dalam komunitas dapat menjadi benih kehancuran itu. Epafras memiliki relasi dengan jemaat, dan ia mengekspresikannya dengan berdoa bagi mereka. Bagaimana jika relasi itu sementara melemah dan mengancam persatuan komunitas umat Tuhan? Kita dapat melihat suatu ekspresi sederhana dari persatuan dalam bacaan kita, yaitu doa. Jika saat ini ada relasi persatuan dalam komunitas umat Tuhan yang sementara melemah, mungkin belum memungkinkan untuk adanya relasi yang begitu dekat terjalin secara fisik. Baiknya kita mulai mempraktikkan tindakan kecil yang bernama doa sebagai sebuah langkah awal untuk mengekspresikan persatuan itu. Jikalau dalam komunitas umat Tuhan tempat kita berada,
kita merasakan sebuah relasi yang begitu kuat, bersahabat, dan solid. Mari jangan lupakan doa sebagai bentuk ekspresi sederhana dari persatuan itu. Pesan sederhana yang ingin saya sampaikan dari bacaan kita hari ini adalah, mari kita mulai menunjukkan persatuan melalui doa. Dan jangan kita menikmati persatuan tanpa doa. Bukankah doa akan membuat kita semakin berpikir tentang apa yang baik bagi orang lain dalam komunitas umat Tuhan? Dan bukankah doa akan membuat kita memahami dengan lebih baik persatuan yang terjalin? Karena kita tidak sekedar bersatu, tetapi bersatu dengan penyembahan yang sama kepada Allah. Doa itu sederhana dan adalah sebuah tindakan yang kecil. Tetapi Allah sering bekerja dari hal-hal yang kecil. Mari kita biasakan diri berdoa untuk menunjukkan persatuan kita dengan anggota lain dalam umat Tuhan. Bukan sekedar karena kebutuhan atau rasa kasihan kepada orang yang membutuhkan, tetapi karena kita satu dengan orang itu di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas pengajaran yang kami terima melalui perenungan firman Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan menolong kami untuk membiasakan diri berdoa sebagai ekspresi persatuan di dalam umat Tuhan. Tolong kami di dalam relasi-relasi kami. Mungkin saat ini ada relasi yang melemah. Kami mohon supaya Tuhan boleh menguatkan relasi itu. Tetapi kami juga memohon supaya kami didorong, hati kami dikuatkan, mulut kami digerakkan untuk kami pertama-tama bersedia berdoa bagi orang itu. Dan jikalau kami ada di dalam satu komunitas yang begitu kuat, mohon Tuhan tolong supaya kami jangan melupakan doa. Tolong ajar kami, ampuni dan kasihani kami. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang untuk mengarahkan langkah kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian pada hari ini.